Pemuda Yahudi ini datang ke Indonesia jadi ART, tapi berubah jadi orang terkaya di Indonesia, dan beginilah caranya. Sosok tersebut adalah Liudert Miero yang memiliki nama asli Hehovele Weijnigel Snyder. Miero merupakan Yahudi asal Rusia yang datang ke Hindia Belanda pada 1775. Awalnya ia ingin melamar jadi tentara VOC, tetapi kemudian ditugaskan sebagai ART di rumah bosnya, yakni Reiner de Klerk. Dia diharuskan mengurusi rumah besar milik pejabat VOC itu. Setelah 3 tahun bertugas, dia melakukan kesalahan yang tak dimaafkan, yakni tertidur ketika sedang bekerja. Kejadian ini dipergoki langsung oleh Reiner dan membuatnya marah besar hingga bertindak kasar. Majikannya memukuli Miero sebanyak 50 kali hingga bersumpah akan balas dendam kepada bosnya. Tapi balas dendam di sini bukan dalam arti kekerasan, tetapi kekayaan. Dia bertekad akan kaya raya seperti bosnya. Setelah mengucapkan sumpah itu, dia mengundurkan diri dan beralih menjadi pengusaha. Miero, layaknya orang Yahudi pada umumnya yang punya tekad besar, dia berdagang emas di Glodok dari pagi hingga malam hari. Baginya, jadi pengusaha adalah satu-satunya cara meraih kekayaan. Sampai akhirnya, dia pun menjadi kaya raya. Keberhasilannya memiliki banyak uang membuat Miero mampu membeli apa yang diinginkannya, dari mulai toko, tanah, rumah-rumah, termasuk rumah yang disebut dalam sumpahnya itu. Pada akhirnya, Miero merasa dendamnya telah terbalas. Sayangnya, sang mantan majikan tak sempat menyaksikan kesuksesan mantan bawahannya ini karena telah meninggal. Makanya pada tahun 1818, Miero membeli seluruh bekas properti milik bosnya itu dan hidup sebagai salah satu orang terkaya di Batavia. Setiap tahun, Miero rutin menggelar pesta besar di rumah itu. Tepat di hari ia pernah dihukum cambuk sebagai bentuk peringatan. Ia juga membeli lahan sangat luas sekitar 25 km di selatan Batavia. Lahan itu dulunya milik pejabat Belanda dan di atasnya ia membangun rumah megah yang kemudian dikenal masyarakat sebagai Pondok Gede. Sejak saat itu nama Miero dikenal luas sebagai juragan tanah. Ia wafat pada 10 Mei 1834 dan seluruh hartanya diwariskan kepada anak-anaknya. Tanah dan rumah yang dulu dikuasainya kini telah berkembang menjadi kawasan Pondok Gede di Jakarta Timur. Nah, gini dong, kalau nggak terima tuh balas dendamnya kayak gini. Bukannya main santet sama mau ngebun-bun orang yang jahat sama kita. Kelihatan banget otaknya nggak solutif, padahal di agamanya diajarkan buat nggak dendaman, tapi banyak yang dendaman. Udah gitu main dukun lagi, nggak malu? Apa udah nggak punya malu bahkan sama diri sendiri? Oh iya, lupa. Kan bagi kalian dunia itu nggak adil ya. Makanya hatinya jadi BSK.